dikasih duit. Setelah dikasih duit, ini si oknum Habib ini ngeliat gula. Jadi di depan kamarnya Pak Yai ini ada gula yang setengah kilo, 1 Gula kilo, pasir. gula pasir. Oh iya Nah iya. itu si oknum Habib minta gula itu juga. Minta Udah gula minta juga. duit, ngambil gula juga. Wih. Nah Pak Yai itu bilang, ini aku pagi-pagi diketok kayak gini minta duit aja udah marah. Benernya Bib. Sebagian kan ada banyak. Iya iya. Kan pondok pesantren jadi gulanya nyetok banyak lah. Jangan dibikin marah kata Pak Yai. Tapi kalau kamu mau minta gula, mau ngambil gula atau mau minta gula ya ambil aja. Tapi kamu aku sumpahin busuk kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bro Dirin. Bagus ya didoain. Cuma doa dari habaib itu terlalu mahal. Iya. Udah gitu doanya nggak manjur. Aduh, Masya Allah. Ini ya bagi para masyarakat pada umumnya, jadi perlu kita hati-hati. Kita minta doa itu semestinya kan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan minta ridho gitu. Iya betul. Loh ini kalau sudah ditarif seperti itu, ya kita sebutannya apa? Kan bisa kita simpulkan sendiri di sini. Pemerasan itu. Nah, di situ. Tapi yang lebih cantiknya itu bilangnya, seandainya meninggal, jaminannya surga. Coba menggaransi. Masya Allah. Ini keterlaluan sekali ini ya. Jadi perlu juga masyarakat umum tuh tahu. Gitu. Ini ada kejadian real seperti itu. Terus yang itu cerita dari Kampung Dawir, dari daerahnya. Memang benar. Iya, jadi di kampung aku tuh memang apa namanya? Banyak ya, banyak Habib yang dawir karena di kampung aku kan itu home industry. Banyak orang-orang sukses, orang-orang ya nggak semuanya bergerak sih di ya, bidang cuman logam intinya, lah, ya, tapi lingkungan pekerja home semua industry. pabrik in home Karena industry. banyak orang-orang yang punya duit. Nah itu kan kalau oknum-oknumnya ya, kalau oknum-oknum Habib itu bisa mendoktrin mereka satu persatu, otomatis kan itu jadi lahan hijau. Jadi ATM berjalan. ATM berjalan. Aduh, gitu. Masya Allah. Jadi Tapi semenjak adanya tesisnya Kiai Imad itu dampaknya luar biasa. Berpengaruh. mereka mikir-mikir ya. Iya, sekarang sebagian udah ada yang sadar, ada yang belum, tapi dampaknya sangat terlihat. Terlihat. Ya, karena bagaimanapun juga kan mereka ini banyak kan menjual agama, menjual surga gitu, iming-iming pahala. Makanya untuk masyarakat kita semua, dimanapun berada, kita mesti harus pakai logika gitu loh. Jangan hanya sekedar yakin, tapi ternyata yang diyakini ini tidak bisa membuktikan gitu. Apalagi dengan garansi seperti itu, menggaransi surga. Loh, surga itu kan otoritasnya Allah bagi para hamba-hambanya yang bertakwa. Bukan karena habaib, kemudian dengan uang 14 juta sekali ini, kemudian kalau meninggal jaminannya surga. Apanya yang menjamin coba? Masya Allah. Ini kan benar-benar menyesatkan kalau saya bilang ya. Kadang kalau terbawa emosi, padahal saya nggak pernah tampil di broadcast langsung seperti ini ya. Cuma karena ini ada kawan, cerita-cerita ikut girohnya saya. Ikut semangat untuk bisa mengedukasi masyarakat. Biarin adem dulu. Siap. Kopi minum. Terus ini Bang Tommy, Gimana? sampean kan pernah cerita ada seorang kiai, Iya, betul. itu yang katanya menyumpai seorang habaib gitu sampai kakinya bosok atau gimana itu ceritanya itu. Betul. Jadi aku main ke rumah Pak Yai di pondok pesantren.
Waktu itu aku berangkat jam 9 malam kalau nggak salah. Tiga orang. Pulang jam setengah 4. Karena ternyata Pak Yai itu hobi banget melek. Hobi banget melek, tidur pagi. Kalau malam begadang. Nah, di situ Pak Yai cerita. Pak Yai cerita masalah dawir-dawir itu sering kedatangan oknum-oknumnya ya, sering kedatangan oknum-oknum Habib minta-minta duit. Nah, pas itu istrinya Pak Yai itu lagi beli cilok, Iya. kedatangan Seripah. Kebetulan Seripah itu sering minta-minta duit di situ. Cuma kebetulan ketemu sama istrinya Pak Yai itu di luar pondok. Oh, di luar. Iya, cuma bawa uang 10.000 sama gendong anaknya beli cilok gitu. Nah, itu si Seripah ini minta duit. Nah, istrinya Pak Yai kan bilang, aku nggak bawa duit, ini bawa duit cuma 10.000 buat beli cilok anaknya gitu kan. Nah, tapi si Seripah ini maksa, tetap minta uang, padahal udah bilang nggak bawa duit, cuma buat duit 10.000. Nah, itu kembaliannya amit-amit ya, diminta. Masya Allah. Kembaliannya Iya. kolu-kolune bahasa Tegalek. Kolu-kolune. Bahkan yang aku dengar memang kalau Seripah pasti maksa. Banyak cerita-cerita begitu tuh, banyak banget. Kalau Seripah hampir 100% maksa pasti. Sistem itu minta-mintanya harus dikasih. Kalau enggak dia berani marah-marah. Nah, akhirnya si istri itu pulang laporan ke Pak Yai, ke suaminya kan. Kalau tadi ada Seripah. Terus uang kembaliannya diminta. Ya udah, memang kebiasaannya begitu kan. Nah, yang bikin Pak Yai marah ada cerita lagi. Jadi Pak Yai itu tidur habis subuh, masuk ke kamar, kedatangan oknum Habib sekitar jam ya pagi lah, pokoknya pagi-pagi banget. Nah, Pak Yai itu baru merem, itu ketok-ketok pintu. Nah, di channel aku kemarin aku nggak jelasin ketok-ketok pintunya itu bukan ketok-ketok pintu di depan. Oh, Tapi di mana? langsung masuk. Masuk ke kamarnya maksudnya? Masuk ke kamarnya, ketok-ketok pintu kamar. Aduh, ini mah Aku bener-bener. jelasin di channelnya Mas Bro dirinya. Itu ketok-ketoknya. Jadi masuk ke rumah, langsung ke kamarnya ketok-ketok. Iya, misalkan ini pintu depan. Ini pintu Pak Yai, pintu kamar. Nah, dia masuk, ketok-ketok. Nah, yang nggak sopannya itu ternyata di depan pintu kamar Pak Yai itu ada istrinya lagi netein. Oh, itu mah bener-bener itu udah. Nah, otomatis kan si Habib itu ngeliat. Nah, istrinya itu agak cemberut, marah, nggak sopan gitu loh. Main nyelonong masuk Iya, aja udah itu. Di sini istrinya Pak Yai lagi netein, terus ketok-ketok pintu Pak Yai udah feeling ini pasti Habib gitu. Tapi karena Pak Yai waktu itu baru merem, belum tidur pules gitu ya, akhirnya dipaksain bangun. Ternyata bener itu oknum Habib minta duit, katanya buat ke Cirebon, buat beli bensin. Beli bensin, minta akomodasi. Iya. Pak Yai katanya cuma ngelus dada, ya Allah kayak gini. Tapi tetap Pak Yai itu karena orangnya baik ya, Pak Yai itu orangnya baik banget, orangnya enak banget lah, santai. Dikasih duit. Setelah dikasih duit, ini si oknum Habib ini ngeliat gula. Jadi di depan kamarnya Pak Yai ini ada gula yang setengah kilo, 1 Gula kilo. pasir. Gula pasir. Oh iya. Nah, itu si oknum Habib minta gula itu juga. Minta gula juga. Duit, ngambil gula juga. Wih. Nah, Pak Yai itu bilang, ini aku pagi-pagi diketok kayak gini minta duit aja udah marah. Sebenarnya Bib, jangan dibikin marah lagi. Lah itu gulanya berapa kilo yang diambil? Kalau itu aku nggak nanya ya berapa kilo, tapi diambil gitu. Sebagian kan ada banyak. Iya. Kan pondok pesantren jadi gulanya nyetok banyak lah. Jangan dibikin marah, kata Pak Yai. Tapi kalau kamu mau minta gula, mau ngambil gula atau mau minta gula ya ambil aja. Tapi kamu aku sumpahin busuk kakimu. Bosok. Disumpahin begitu. Nah, hitungan hari, nggak lama itu hitungan hari, Pak Yai bilang. Itu Habib balik lagi kakinya korengan busuk. Nangis-nangis, minta maaf.
minta disembuhkan, minta didoakan lagi supaya kakinya sembuh nggak busuk, karena itu si Habib inget sama sumpah Sumpah. serapahnya seorang kiai. Disumpahin Apakah itu gitu. karomah juga nggak tahu ya. Nah akhirnya si Pak Yai itu bilang, makanya jadi orang itu harus punya adab, harus punya sopan santun. Padahal kemarin saya nyumpahin kamu begitu, bilang begitu, itu nggak ada niat nyumpahin, Tapi kalau keceplosan gitu loh. gitu ya. Karena posisinya Pak Yai lagi Baru bangun tidur baru juga bangun, gitu ya. diketok-ketok, diganggu, Spontanitas istilahnya. spontanitas. Ternyata ucapan Pak Yai itu dikabul, Jadi jadi kenyataan. kenyataan itu. Ya, kita cukup menghela nafas ya dengan cerita-cerita seperti itu, oknum-oknum daripada kaum Ba'alwi ini. Sedemikian rupanya gitu perilaku masyarakat kita. Kita menceritakan seperti ini untuk niatnya untuk mengedukasi masyarakat Mengedukasi, supaya masyarakat ini paham gitu loh. Siapa kaum Ba'alwi ini gitu. Untuk bisa mengetahui siapanya kaum Ba'alwi ini bisa dilihat banyak channel-channel kok yang menjelaskan bagaimana silsilahnya yang tidak terkonfirmasi gitu kan. Bagaimana dari perilakunya di masyarakat yang sudah menabrak aturan, menabrak daripada adab, etika, bahkan seperti diceritakan Bung Tommy ini tadi, itu kan sudah tidak menggunakan adab. Masuk ke rumah, yang semestinya salam 3 kali nggak dijawab harus pulang, ini malah sudah masuk ke rumah orang, ketok-ketok langsung ke kamarnya, ini kan sudah menabrak etika, menabrak adab. Seperti itulah ya, untuk sekedar cerita saja ini untuk menjadikan kita membuka mata supaya kita tidak salah mencintai, tidak salah memuja-muja orang gitu. Supaya kita bisa bijaksana menyikapi daripada perilaku atau keberadaannya kaum Ba'alwi di Indonesia. Itu saja, nanti kita akan coba cari lagi, kita ulas lagi tentang bagaimana keberadaan kaum Ba'alwi ini dengan segala perilakunya. Nanti kita sambung lagi di channel Brodirin dan di channelnya Bung Tommy. Bukan budak Yaman. Nah, Ini bukan. Jadikanlah hidup lebih